Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pencinta mahabbah RMA yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Teriring doa, mudah-mudahan pian semua yang menonton siaran ini Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan, sehatkan pikiran kita, sehatkan jiwa kita, istiqomahkan kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin meneguhkan tekad dan pengabdian kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak bergeser sedikit pun bahwa tujuan kita hidup di dunia ini tiada lain adalah ingin menyembah, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan banyak yang menggeser tujuan hidup kita ini dipengaruhi oleh unsur-unsur yang mencoba membelokkan tujuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Yakni diantaranya adalah kehidupan dunia yang fana ini. Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, melalui para ulama menjelaskan bahwa dunia ini hanya singkat, dunia ini hanya fana, dunia ini sebentar saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia ini hanya permainan, senda gurau. Dunia ini hanya tempat singgah. Syekh Basaudan menyebutkan dalam syairnya, apa kata beliau? Dunya kamahilil maqar wa inna mahilil mamar fafkir wa an'im fin nazar wala takum kasaimah ya Allah bihusnil khatimah. Dunia ini hanya persinggahan, dunia ini hanya tempat singgah. Bila kita berjalan dari Banjarmasin ke Banjarbaru, kita singgah sebentar rehat. Di mana singgahnya? Di warung-warung untuk melepas haus, untuk makan dan minum. Begitulah dunia. Nanti kalau sudah kita dapat bekalnya, sudah makan, sudah minum, kita akan melanjutkan ke tujuan. Kemudian kembali lagi kepada di mana tempat tinggal kita. Di mana tempat tinggal kita yang abadi, yakni adalah di akhirat, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dunia ini sudah berakhir, ialah ketika dunia ini sudah berakhir ketika kita sudah meninggal dunia. Itulah musibah yang luar biasa yang terjadi pada saat kita meninggal dunia. Fal mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Man kana danin aw nasib, bahwa musibah amma ya Allah bihusnil khatimah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kematian tiba, itulah musibah umum yang terjadi pada manusia. Di sanalah memporak-porandakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semuanya ditinggal, teman ditinggal, keluarga ditinggal, harta ditinggal. Semua yang kita cintai di dunia ini kita tinggal, dan tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Thumma idza mutta atuk wa ghassaluk wa kafanuk wa syayya'uk wa alhaduk wa sirta jibah amma ya Allah bihusnil khatimah. Ketika kita melepaskan nyawa kita, kawan-kawan kita menghampiri kita, kemudian memandikan jasad kita, mengkafankan, dan jenazah kita pun dibuat ke liang lahat,
dan menjadi bangkai yang busuk. Ketika kita dimasukkan ke liang lahat, tidak ada yang dapat kita bawa kecuali amal yang membuat kita bahagia nanti di dalam kubur. Bisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dunia. Kalau kita tidak istiqomah menuju lurus dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disimpangkan oleh dunia, maka kita akan disimpangkan oleh setan, maka kita akan dibawa jauh dari Allah, jauh dari tujuan yang sebenarnya, yakni oleh hawa nafsu yang sering menggerogoti hati dan jiwa kita. Untuk itu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahabbah RMA yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, fokuslah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita fokus kepada Allah, menuju jalan Allah, membuat hati kita ini lapang, membuat hati kita ini tenang. Apapun yang kita alami, apapun yang kita derita, cobaan apapun yang mendera kita, tidak akan ada apa-apanya. Kenapa? Karena hati lapang, hati luas. Hati kita ini seperti samudra. Hati ini luas bagaikan langit dan bumi. Sehingga apapun yang masuk ke dalam hati kita, cercaan, makian, hinaan, fitnahan, cemoohan, apalagi semua yang mendera hati kita, menyakiti hati kita, tidak ada apa-apanya. Kita tetap bahagia dan tersenyum karena kita tidak beliuran, ujar orang Banjar, kita tidak terlena oleh kehidupan dunia. Oleh karena itu, resep kita menghadapi dunia, hiruk pikuk dunia ini tiada lain adalah wabashshiril sabirin. Di surah ayat 155, surah Al-Baqarah ayat 155, kita coba baca yang dibacakan oleh santri kita Alfan. Persilahkan Alfan untuk membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada nyalalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah pemirsa, adik kita Alfan, santri sanawiyah, santri diniyah kita, masih kelas ula dan formalnya sanawiyah, membacakan surah Al-Baqarah ayat 155, bahwa di dalam hidup di dunia ini tidak terlepas dari ujian dan cobaan. Ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang ujian datang dari manusia. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala apa? Berupa kita ditimpa musibah. Khauf, takut. Takut anaknya meninggal dunia, takut masa depannya tidak cerah, takut ini dan takut ini. Itu juga ujian. Yang kedua, ju', kelaparan. Banyak ditimpa musibah. Waktu Covid melanda, bagaimana ekonomi sulit. Itu juga ujian yang Allah berikan kepada kita. Apalagi yang Allah berikan
wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, yakni banyak meninggal dunia saudara kita, bapak kita, ibu kita, laki kita, suami kita, istri kita, anak kita, ditinggal oleh semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bila kita mendapatkan musibah, bila kita mendapatkan ujian seperti ini, katakan, yakni kita harus bersyukur kepada Allah, gembira kepada Allah. Kenapa? Karena kita merupakan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima cobaan ini. Dan mengetahui hati kita ini benar atau tidak, mengetahui hati kita ini luas atau tidak, mengetahui hati kita ini tersambung dengan Allah dan Rasulnya, mengetahui hati kita ini sakit atau tidak, adalah dengan cara yakni mendeteksinya, check up-nya, yakni diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan. Bila orang dicoba Allah Subhanahu wa taala bermamai, marah-marah, apalagi tidak terima, mengeluh, menangis, maka ini hatinya tidak luas, hatinya masih sakit. Hati yang luas, hati yang lapang, kalau dia menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang diungkapkan? Tersenyum, bahagia, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah coba ini ya Allah. Mudah-mudahan ini mengangkat dosa ulun, mudah-mudahan ini menjadi perekat ulun lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ulun semakin bersyukur, ulun semakin bersabar. Wa basyirus sabirin, ulun semakin mengembalikan semuanya kepadamu ya Allah. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Semua milik Allah, hartamu milik Allah, jabatanmu milik Allah, pangkatmu milik Allah, status sosialmu milik Allah, rumahmu milik Allah, mobilmu milik Allah, istrimu milik Allah, suamimu milik Allah, ayahmu milik Allah, mamamu milik Allah. Semuanya, pendek kata, semuanya milik Allah. Jadi kalau Allah mengambilnya, Allah mengangkatnya, Allah menghilangkannya darimu, maka itu sudah biasa. Ibarat tukang parkir, tahulah tukang parkir pian. Dia banyak mobilnya, mobil-mobil mewah banyak, dari kendaraan sampai mobil yang murah sampai yang hebat, dari Pajero sampai Alphard, semuanya hebat-hebat. Dia tidak merasa bangga. Begitu diambil, dia tidak merasa menyesal dan menangis. Kenapa? Hartanya, mobil yang dimilikinya selama diparkir, itu hanya titipan. Ketika diambil oleh ampunnya, dia tidak merasa resah dan gelisah. Ciri pertama, orang yang hatinya luas, hatinya selebar samudra, ialah dia senantiasa bersyukur saat dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia senantiasa gembira ketika Allah uji jiwanya, Allah uji jasadnya. Dia senyum, dia bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan berbagai musibah yang diberikan kepadanya. Orang yang hatinya lapang, dia senantiasa mengembalikan kepada Allah. Ini poin yang keempat. Semua yang dia miliki ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu-waktu nanti diambil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pian punya suami, jadikan suamimu jadi ladang pengabdian. Suamimu bukan milikmu, karena suamimu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadikan istrimu adalah ladang pengabdian. Istrimu bukan milikmu, anakmu bukan milikmu. Semuanya adalah media kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada episode yang akan datang, bagaimana membangun luasnya hati dalam kalbu kita, membangun suasana batin
yang terus lengket dengan Allah dan Rasulnya, yang wasil, yang ma'rifat kepada Allah, yakni membahagiakan Rasulullah dan para guru, ulama, para habaib. Pian-pian yang ingin bersama kami di Pondok RMA, Panti Asuhan RMA, punya harta yang lebih, kami saat ini menerima wakaf tanah 1 hektar, membangun sekolah, membangun masjid. Pian-pian yang banyak uangnya, jangan engken, pelit, karena engken dan pelit jauh dari Allah, dekat dengan neraka, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Umrah bersama RMA, masukkan anak pian di Pondok RMA, kemudian yuk berinvestasi di RMA. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.